Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, memohon pertolongan, memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan tentang apabila seseorang mereka bermajelis dengan ahlul bidah, maka akan ada dua keadaan yang menimpa orang tersebut. Yang pertama adalah apabila dia merasa dirinya sudah kuat, dia sudah memiliki kemampuan yang cukup sehingga dia merasa aman atas agamanya, dia merasa aman terhadap bahaya fitnah yang dapat memasuki pikirannya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut sungguh-sungguh dia sendiri pada saat itu sudah terkena fitnah, yaitu fitnah dengan meremehkan bermajelis dengan ahlul bidah. Kemudian keadaan yang kedua apabila dia merasa dirinya lemah, kemudian dia tetap memaksakan bermajelis dengan ahlul bidah, mengikuti pengajian-pengajian ahlul bidah misalnya, maka ini sudah tidak sepantasnya bagi orang tersebut untuk mengikuti majelis ahlul bidah ini. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bahwasanya dirinya lemah dan fitnah itu menyambar. Dan majelis yang seperti itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sudah banyak sekali, sudah banyak kemudahan untuk menghadirinya, tidak harus hadir fisik. Bahkan sekarang bisa dihadiri atau mendengarkan majelis ahlul bidah itu hanya dengan membuka televisi atau mendengarkan melalui radio atau melalui internet, Zoom, WhatsApp, Instagram dan lain-lainnya, yang mana para mereka yang menyebarkan pemahaman yang batil ini pun menggunakan wasilah-wasilah tersebut untuk menyebarkan pemahamannya. Maka hendaklah orang tersebut berhati-hati. Dia mengetahui, oh ini ada radio Syiah ini, kemudian pingin dengar, terus cuma dengarkan dari radio, maka ketahuilah bahwasanya dia dengan mendengarkan kajian ataupun media dakwahnya ahlul bidah tersebut, maka dia telah terjatuh dalam kerusakan. Dia telah terkena fitnah. Kenapa? Dengan hadirnya dia, beraninya dia mendengarkan majelisnya atau pengajian dari ahlul bidah. Begitu juga dengan ada TV-TV ataupun sosial media ataupun di YouTube misalnya, dia ingin tahu seperti apa sih pemahaman agama Syiah ini, seperti apa sih pemahaman Qadariyah, Mu'tazilah, pemahaman dari Khawarij. Dia dengar ceramahnya, dia ingin menimbang, dia ingin mengetahui kesesatannya di mana, akan tetapi ternyata dia sendiri malah terjatuh dalam penyimpangan tersebut. Ini berbahayanya kita bermajelis dengan ahlul bidah, ataupun misalnya berada satu grup dengan komunitas-komunitas yang di sana senantiasa melemparkan subhat-subhat, melemparkan pikiran-pikiran yang rancu, yang penuh keraguan-raguan, menjadikan keimanan seorang bukan bertambah malah semakin berkurang. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dengan majelis yang seperti ini. Famajalisatu ahlul bidah
minal umuril azimah allati hadzara minha as-salaf. Dan bermajlis dengan ahlul bidah ini merupakan perkara yang besar sekali yang senantiasa diingatkan oleh para salaf. Yang para salaf senantiasa memberikan peringatan, ya, hadzara minha as-salaf, ditahdzir oleh para salaf. Ini loh, hati-hati, hati-hati duduk dengan ahlul bidah, hati-hati duduk dengan ahlul ahwa. Wa qad tawatarul adillatu minal kitab wa sunnati wa kadzalika aqwalus salaf fi tahdhiri min majalisati ahlul bidah. Dan telah mutawatir, baik itu dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan aqwal salaf, perkataan para salafun as-salih tentang tahdzir dari majelis ahlul bidah tersebut. Hati-hati kalian terhadap bermajelis dengan mereka. Fakanu yahdharunahum wala yukhalitunahum wala yujalisuunahum. Dan mereka mengingatkan untuk tidak berbaur dengan ahlul bidah ini. La yukhalitunahum wala yujalisuunahum, dan tidak pula duduk-duduk bermajlis dengan mereka. Walakin aidan muhajaratu ahlul bidah wa tarkul mukhalatihim aidan laha dawabit dzakaraha ahlul ilmi, fa inna hajra ahlul bidah lahu maqasid. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, akan tetapi walakin aidan muhajaratu ahlul bidah, tahdzir terhadap ahlul bidah ini dan meninggalkan bercampur baur dengan mereka, ini pun memiliki dawabitnya. Dzakaraha ahlul ilmi, yang telah diingatkan oleh para alim ulama, yang mana orang-orang yang memiliki ilmu telah mengingatkan tentang apa saja yang menjadi dhawabit, menjadi syarat-syarat dalam tahdzir terhadap ahlul bidah ini. Dan untuk tahdzir ini sendiri, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, dia ada dhawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, yang dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila dia dijalankan, maka jadilah tahdzir ini adalah sesuatu yang terpuji, yang akan memberikan maslahat yang banyak bagi orang itu sendiri, bagi orang yang ditahdzir, dan bagi kaum muslimin. Sedangkan apabila tahdzirnya serampangan, tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka yang terjadi adalah tahdzir ini menjadi sesuatu yang tercela, yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Dan ketahuilah bahwasanya dhawabit, ketentuan-ketentuan dalam tahdzir ini, yang qasimu ila salasatil aqsam, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maksud yang muta'alliqun bimaslahatid din, yaitu yang berkaitan dengan kemaslahatan untuk agama. Kemudian yang kedua, an yakunal qasdu min hajri mubtadi huwa himayatun nafsi mimma alaihi dzalikal mubtadi'.
hendaklah yang dijadikan al-qasdu, tujuan dari menghajar mubtadi tersebut, mentahdzir mubtadi tersebut, menjauhi ahlul bidah tersebut adalah himayatun nafsi, untuk menjaga diri, mimma alaihi dzalikal mubtadi, dari apa yang terdapat pada diri ahlul bid'ah tersebut. Yang kedua ini adalah berkaitan dengan maslahat bagi orang yang mentahdzir. Kemudian yang ketiga adalah naf'u dzalikal mubtadi, manfaat bagi ahlul bid'ah itu sendiri. Maka dalam mentahdzir jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengingatkan hendaklah tiga hal ini harus terpenuhi. Yang pertama, tahdzir tersebut haruslah bermanfaat untuk agama dan untuk kaum muslimin. Bukan tahdzir itu hanya untuk memenuhi hawa nafsunya, dikarenakan ada dendam pribadi, ada masalah pribadi, kemudian saudaranya ditahdzir. Kenapa? Oh, karena dia ada urusan dulu belum selesai dengan saya, tinggalkan majelisnya. Ini tidak benar. Maka yang pertama ini adalah maksud dari tahdzir ini harus mendatangkan kemaslahatan bagi agama dan bagi kaum muslimin. Yang kedua adalah hendaklah tahdzir ini mendatangkan maslahat bagi orang yang mentahdzir, yaitu himayatun nafsi mimma alaihi dzalikal mubtadi, memelihara dirinya dari pemikiran menyimpang dari mubtadi tersebut. Kenapa dia tahdzir? Kenapa dia jauhi? Kenapa dia boikot? Untuk menjaga dirinya. Karena kalau saya duduk-duduk dengan orang ini, maka pemikiran saya akan menjadi rusak sebagaimana rusaknya pikiran dia. Apabila saya duduk bareng dengan orang ini, maka yang muncul adalah keraguan-raguan dalam iman saya. Semakin lama duduk dengan orang ini, yang muncul hanyalah was-was yang terus bertambah. Semakin banyak duduk dengan orang ini, iman saya tidak pernah bertambah, malah kurang terus. Dia tahdzir. Tujuannya untuk apa? Himayatun nafs, untuk menjaga diri mimma alaihi dzalikal mubtadi, dari apa yang ada pada diri mubtadi tersebut. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya mubtadi ini berbahaya sekali. Bahkan para ulama memberikan perumpamaan duduk dengan ahlul bidah ini bagaikan duduk dengan orang yang berpenyakit kulit, yang mana penyakit kulit itu sangat cepat sekali dalam penyebarannya. Bahkan para atibak mengatakan penyakit kulit ini bisa tersebar bahkan melalui udara sekalipun. Maka hendaklah dia berhati-hati apabila duduk dengan ahlul bidah. Sebagaimana mungkin pada hari ini orang berhati-hati untuk menjauhi orang yang sakit COVID gitu, kena corona. Dia berhati-hati, tidak mau duduk bareng. Kenapa? Karena penyakitnya menular, bahaya, mudarat. Ada satu orang yang sakit corona misalnya, duduk di majelis ini mungkin bubar semuanya. Kenapa? Ini sakitnya bahaya, tidak mau datang, tidak mau dekat-dekat. Kenapa? Berbahaya, karena cepat nyebarnya katanya. Konon katanya cepat sekali menyebarnya. Maka diberikan perlakuan yang khusus. Maka begitu juga dengan pemikiran yang menyimpang ini, ahlul bidah. Ini pun begitu sangat mudah tersebar pemikirannya, sangat gampang merusak hati seseorang, merusak pemikirannya apabila sering bermajelis dengan ahlul ahwa, apabila sering bermajelis duduk-duduk bareng dengan ahlul bidah tersebut. Ini bahayanya. Makanya dia tahdzir orang ini. Dia jauh, ya udahlah pilih teman yang lain saja. Kenapa? Untuk apa tujuannya? Himayatun nafs, untuk menjaga diri. Ya udah, teman yang lain masih banyak kok. Kenapa mesti berteman dengan dia? Ya udah, kajian masih banyak. Kenapa mesti harus kajian dengan dia? Ya udahlah,
Website-website kan masih banyak. Kenapa mesti buka website yang tadi ada fitnahnya? Dia jaga dirinya. Dia tidak mau mengikuti sesuatu yang subhat tersebut. Kenapa kok bisa ada tahdziran kepada si fulan? Mungkin karena ada sesuatu pada dirinya yang berbahaya bagi kaum muslimin. Makanya dia jauhi. Himayatun nafsi mimma alaihi dzalikal mubtadi. Dia tahdzir orang tersebut dalam rangka apa? Untuk menjaga dirinya, menjaga jiwanya dari subhat. Yang mana subhat itu luar biasa menyimpang, luar biasa menyambar, sangat cepat sekali. Bahkan seorang Nafi bin Azraq saja kita katakan ini sampai bisa kena subhat, padahal murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga adalah maslahat untuk orang yang ditahdzir. Naf'u dzalikal mubtadi. Dalam mentahdzir pun harus ada maslahatnya bagi orang yang ditahdzir tersebut. Mungkin dengan ditahdzir dia akan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Dia merasakan sempitnya dunia ini. Kenapa? Karena orang semua mentahdzir dia. Dia tahu pemahaman dia ada yang menyimpang. Manusia menjauhi dirinya. Kajian-kajiannya sepi, tidak ada yang ngikuti misalnya, tidak ada yang dengar ceramahnya. Kenapa? Ada yang menyimpang pada dirinya. Dan dia melihat, oh ini ternyata ada masalah. Dia sadar manfaat bagi dirinya. Maka dia rujuk kepada pemahaman yang benar. Ataupun dengan ditahdzir tadi, maka tidak akan banyak orang yang mengikuti pemahaman sesat yang dia sebarkan. Yang dampaknya adalah dosanya semakin berkurang. Kalau makin banyak orang yang ikut kajiannya, makin banyak orang yang dengar subhat dari mulutnya, makin banyak orang mengamalkannya, makin besar dosa yang dia dapatkan. Dengan ditahdzir, maka orang yang dengar kajiannya pun sedikit. Akhirnya pemikiran nyelenehnya pun tidak tersebar. Yang dengannya dosanya pun tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Tidak banyak orang yang mendengarkannya. Dan ini maslahat untuk orang tersebut. Orang ahlul bidah tersebut, ini maslahat untuk dirinya. Maka hadhihi dhawabit tsalatsa, tiga dhawabit ini yakhtaliful hajra min haitsu masru'iyyati wa adamiha. Maka berdasarkan tiga dhawabit yang tadi kita sampaikan, adanya maslahat bagi agama dan umat, maslahat bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, maslahat bagi orang yang menghajar. Kemudian yang ketiga adalah maslahat bagi orang yang dihajar. Ini akan menjadi timbangan yang membedakan manakah hajar yang sesuai dengan syariat atau hajar yang tidak sesuai dengan syariat. Yang mana hajar yang terpuji dan yang mana hajar yang tercela. Kita akan bahas lebih detail tentang tiga dhawabit ini. Yang pertama adalah hajrul mubtadi li maslahatid din. Menghajar mubtadi, menghajar pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ah, li maslahatid din, untuk kemaslahatan agama. Contohnya adalah hajru ahlul ilmi wal iman, hajar yang dilakukan oleh orang yang berilmu dan beriman. Di antaranya adalah hajar yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam li ba'di mukhalifin. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghajar sebagian orang yang berperilaku menyimpang. Maka jangan kita katakan hajar itu tidak ada, itu tidak benar. Masa hajar terus gitu kan, tahzir aja.
Ya, tidak jamaah yang Allah Taala. Hajar itu ada dalam agama Islam, tahdzir itu ada. Bahkan pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hajar tersebut. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghajar sebagian mukhalifin, orang-orang yang menyimpang, yang dia menyelisihi agama Allah Taala, menyelisihi perintah Rasul. Dan dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, dan tidak ada manusia yang maksum selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi, na'am, maksum. Selain dari nabi, tidak ada yang maksum. Keturunan nabi tidak maksum, bisa berdosa, bisa bersalah. Ya. Kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga oleh Allah Taala. Kalau mau maksiat diingatkan. Dikarenakan beliau adalah seorang yang maksum sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hajar, maka tentulah hajar tersebut adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena tadi kan hajar itu pertama untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua, hajar itu untuk kemaslahatan diri sendiri, biar orang tersebut tidak terkena fitnah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling aman dari fitnah. Iya tidak? Mungkin tidak Rasulullah kena fitnah? Tidak. Bagaimana ceritanya Rasulullah bisa terfitnah? Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, yang terselamatkan. Maka tidak mungkin sebab yang kedua. Maka sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghajar, maka jelas ini adalah masalahnya untuk kaum muslimin, masalahnya untuk umat Islam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah menghajar sahabat yang mulia yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ya, yang mana setelah menempuh perjalanan yang panjang pada saat perang Tabuk, Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin tiba di Madinah. Habis perang Tabuk nih datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau sholat 2 rakaat. Dan ini adalah sunnah Nabi yang mulia SAW, ya, dari safar pulang sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat di masjidnya, Nabi yang mulia SAW duduk. Maka orang-orang yang tadi tidak ikut perang Tabuk ini berdatangan kepada Nabi yang mulia SAW menyampaikan uzur-uzur mereka, alasan kenapa mereka sampai tidak ikut perang Tabuk. Dan Rasul yang mulia SAW menerima uzur-uzur yang mereka sampaikan tersebut. Oh, ini alasannya seperti ini. Oh, na'am, khalas, sudah. Semoga Allah ampunkan. Semoga Allah ampunkan. Rasul mohonkan ampun bagi mereka. Dan ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi yang mulia SAW. Ya, bahkan tokoh munafik sekalipun Abdullah bin Ubay bin Salul ini sewaktu meninggal sempat-sempatnya Rasul ingin mensolatkan. Kalau seandainya Allah Taala tidak melarangnya, mungkin Rasulullah akan solatkan, gitu kan. Tapi ternyata ada larangan dari Allah Taala, dilarang, tidak boleh. Padahal ini orang luar biasa menyakiti kaum muslimin, memfitnah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikatakan istri Nabi sebagai pezina. Namun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak dendam. Jadi menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang-orang tersebut yang tidak ikut perang Tabuk ini ada 3 orang sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang kedua Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang ketiga adalah Murarah bin Ar-Rabi radhiyallahu ta'ala anhu.
Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka menyampaikan alasan-alasan palsu. 3 orang sahabat yang mulia ini, mereka menyampaikan kondisi mereka yang tidak ikut perang ini apa adanya. Mereka jujur pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan mereka tidak ada uzur yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasul yang mulia sallallahu dalam perang Tabuk. Ya, kita lihat bagaimana akhlak para sahabat. Mereka jujur, mereka orang yang gentleman gitu kan, berani. Ya saya salah, saya akui saya salah. Ya saya tidak cari alasan-alasan gitu. Mereka adalah orang-orang yang jujur, gentleman. Ya, hendaklah ini kita kaum muslimin memiliki sifat yang seperti ini. Antum sudah melakukan kesalahan, ya sudah akui kesalahannya. Terima konsekuensinya. Siapa suruh melakukan kesalahan tersebut? Ya, ini yang contoh oleh para sahabat. Mereka tidak mengada-ngadakan alasan-alasan. Mereka tidak buat-buat alasan. Apalagi sampai berdusta, ya. Tidak seperti itu. Tidak ngada-ngada. Bisa saja bikin-bikin cerita palsu yang tidak sebagaimana mestinya, yang tidak seperti itu adanya, tapi dia bikin-bikin, dia karang-karang sehingga manusia mempercayainya. Para sahabat tidak seperti itu. Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Ka'ab bin Malik menuturkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, saya sungguh tidak pernah tertinggal dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan yang beliau lakukan kecuali perang Tabuk. Walaupun saya pernah tertinggal dari perang Badar dahulu, akan tetapi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mencela siapapun yang mereka tidak ikut perang Badar pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu perang Badar ini tujuannya bukan untuk perang awalnya. Tujuannya hanya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk mengambil ya harta kaum muslimin tersebut. Bukan turun untuk perang, bukan. Maka Rasulullah SAW ya, tidak mencela para sahabat yang pada waktu itu tidak ikut perang Badar. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala melanjutkan, saya belum pernah merasakan lebih kuat dan lebih mudah daripada keadaan saya ketika saya tertinggal dari beliau dalam perang Tabuk. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 kendaraan sama sekali dalam sebuah peperangan kecuali pada perang Tabuk. Meski demikian keadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, namun di saat kaum muslimin mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan jihad, ke medan perang, beliau pulang dan tidak bergegas melakukan persiapan. Nah, beliau santai saja gitu kan, tapi udah siap-siap nih. Persiapan ada, udah siap kendaraan untuk perang ada, udah disiapkan oleh Ka'ab, tapi ada rasa malas gitu kan. Alhamdulillah belum aja berangkat nih. Dia lalaikan untuk ikut perang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya pulang dulu, paling belum berangkat. Ya paling mungkin pasukan mau berangkat jam 12. Ini jam 12:05 lah, pulang dulu lah, mau buang air dulu, misalkan mau apa, mau makan dulu, ini. Beliau lalaikan gitu. Beliau mengakuinya. Kemudian dan benar saja ternyata pasukan yang dibawa Nabi yang mulia SAW sudah berangkat. Akhirnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini pun ketinggalan, tidak ikut perang. Padahal segala sesuatu sudah ada gitu kan untuk pergi perang tersebut. Sepeninggalnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin untuk pergi berperang, maka Ka'ab pun mengatakan, aku merasakan begitu sangat sedih karena tidaklah aku dapati yang tersisa di kota Madinah kecuali orang-orang yang memiliki uzur syar'i untuk tidak berperang dan orang-orang munafik. Merasa sedih ini Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Dia tinggal di Madinah. Lihat ini di Madinah, misalnya ini udah orang tua sekali yang memang itu tidak bisa untuk jihad, ataupun orang yang sedang sakit. Ada uzur semua nih, uzur syar'i. Kemudian sisanya siapa? Orang-orang munafik. Oh ini si fulan memang pantas tidak ikut, munafik. Oh ini fulan munafik. Aduh. Sedangkan saya, ya Allah, inilah yang menjadikan
Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala menjadi sangat sedih sekali, ya, menjadi sangat sedih. Maka ketika sampai berita bahwa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan kembali, sudah mau selesai perang, Rasul yang mulia mau datang kembali ke kota Madinah, maka muncul di kepalaku, kata Ka'ab radhiyallahu taala, untuk membikin hilah, ya, atau membikin apa, bukan hilah, ya, apa, alasan gitu kan, membikin uzur sehingga Nabi yang mulia SAW dapat menerima alasan tersebut. Dan ketahui bahwasanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala ini adalah seorang yang cerdas, orang yang pintar, yang istilahnya kalau dia mau mengungkapkan saja alasannya dengan kefasihan lisannya, dengan kecerdasannya, maka akan diterima alasan tersebut. Rapi sekali. Kalau mau bohong rapi sekali, pasti Nabi yang mulia SAW akan terima. Rasul yang mulia SAW juga orang yang sangat baik sekali gitu kan, husnuzon gitu. Rasulullah SAW tidak seuzon sama para sahabatnya, apalagi ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang cerdas pula, pandai ngomong, pandai diplomasi, ya subhanallah. Sampai-sampai waktu dengar di pasukan kaum muslim mau datang, mau kembali, muncul di kepalaku ingin membikin alasan-alasan yang dapat diterima Nabi yang mulia SAW, agar aku tidak kena marah sama Rasul gitu ya. Agar aku bisa murka dari lolos dari murka beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala ya diberitakan bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah bergerak menuju Madinah, keinginan untuk berdusta itu pun hilang. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menguatkan hati untuk dapat berbicara jujur dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasul sudah bergerak, dia pikir timbang kembali. Ini berdusta sama Rasulullah SAW tidak ada gunanya ini. Kenapa? Bohonglah kita sama Nabi. Nanti tidak lama malaikat Jibril ngabarkan. Ya, percuma, dustanya juga pasti akan ketahuan gitu kan. Lagian juga apa manfaatnya berdusta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun urungkan niatnya untuk berkata dusta tersebut. Ka'ab pun datang, ya, sewaktu Nabi yang mulia SAW dan para pasukannya tiba di Madinah, sebagaimana kita katakan tadi di awal hadis. Rasul yang mulia SAW ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian Rasulullah duduk, maka manusia pun berdatangan. Orang-orang yang tidak ikut jihad mengabarkan perihal keadaan mereka yang menjadikan mereka tidak ikut perang Tabuk. Maka aku pun datang, kata Ka'ab, menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tersenyum masam kepada saya seraya bertanya, ya, senyum masam, senyum sinis lah gitu ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, kata Ka'ab, wahai Ka'ab, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut perang bersama kaum muslimin? Apa nih alasan yang menjadikan engkau tidak ikut perang Tabuk? Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela agama Allah? Lalu Ka'ab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Naam ya Rasulullah, sungguh demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini, pasti aku akan merasakan bisa lolos dari kemarahannya dengan alasan yang sangat bisa diterima." Ka'ab katakan apa? Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang ngomong ini bukan antum, sama orang lain, niscaya bisa 1000 alasan saya berikan. Tapi antum Rasulullah gitu kan, mau macam-macam percuma saja gitu. Ketahuan udah, tidak ada gunanya. Ya, kalau seandainya orang lain nih udah selamat anak ini. Akan tetapi wahai Rasulullah, demi Allah, aku mengetahui seandainya aku berbicara kepada Anda hari ini tentang suatu kebohongan yang bisa membuat Anda mempercayaiku dan ridho kepadaku,
namun tentulah Allah tabaraka wa taala akan menjadikan Anda marah kepada saya. Allah tabaraka wa taala akan kabarkan, ya, sungguh seandainya saya berbicara dengan Anda dengan jujur, niscaya Allah tabaraka wa taala mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mengetahui apa yang saya katakan ini. Dan saya benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala dalam masalah ini. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur sama sekali, kata Ka'ab. Tidak ada alasan ya Rasulullah, tidak ada uzur, anak tidak ikut perang. Allah tabaraka wa taala menjadi saksi, Allah mengetahui. Saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah sama sekali dibandingkan ketika saya tertinggal dari Anda pada waktu perang Tabuk ini. Udah tidak ada alasan. Dibilang lemah, lagi kuat. Kendaraan ada, udah tidak ada alasan semuanya. Tidak ada alasan ya Rasulullah, tidak ada uzur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena kamu sudah berlaku jujur, maka berdirilah sampai datang ketentuan dari Allah Taala untukmu. Ya, berdiri, pergi. Tunggu apa yang menjadi ketetapan dari Allah Taala. Dan hal yang sama juga berlaku untuk dua orang sahabatnya tadi, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Ya, mereka bertiga ini jujur sama Rasulullah SAW. Ya, bilang tidak ada uzur wahai Rasulullah. Emang mungkin, ya emang kalau kita misalnya nih Rasulullah, tidak ada alasan, emang malas lah. Kenapa tidak ikut belajar? Biasa kan banyak alasan. Allah sakit, anak lagi tidak enak badan. Padahal tidak enak badan tidak seberapa, malasnya lebih kuat gitu kan. Yang jujur nih tiga orang nih mengabarkan kepada Nabi yang mulia SAW. Maka sejak saat itu Nabi yang mulia SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka, dihajar. Ya, tiga sahabat yang mulia ini. Ya, tidak ada satupun kaum muslimin yang ngajak bicara. Antum bayangkan orang satu kota, satu Pontianak tidak ada ngomong sama antum. Gitulah keadaan mereka bertiga ini. Ya, diajak ngomong, orang diam, berpaling. Bahkan Rasul yang mulia SAW tidak mau bicara. Rasulullah mau bicara, sahabat pun ikut tidak mau bicara. Dan kondisi ini menjadikan mereka sangat tertekan sekali. Semakin lama bertambah hari, hari demi hari mereka lalui, semakin berat beban yang mereka rasakan. Kena hajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang satu kota Madinah menghajarnya. Akhirnya adalah mereka seperti orang yang terasing di kota Madinah tersebut. Kedua orang sahabat Ka'ab tadi merasa sangat tertekan, yaitu Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka ini cuman di rumah, mengurung diri di rumah saja. Beda halnya dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ka'ab dia karena lebih muda, Ka'ab tetap saja seperti biasa keluar ke pasar, ikut sholat bersama kaum muslimin. Walaupun orang tidak ada yang mau ngajak dia berbicara gitu kan. Namun dia tetap berupaya melewati hari-hari seperti biasa. Tetap pergi ke pasar, coba-coba negur kan, Assalamualaikum, boy gitu ya. Tetap aja tidak mau ngomong. Ya, ngarap mungkin ada yang telatah gitu kan. Ya. Tapi tetap saja tidak ada yang mau berbicara dengan Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita lihat di sini juga jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana para sahabat ini sangat patuh kepada Nabi yang mulia SAW. Tidak ada yang mau sembunyi-sembunyi menemui Ka'ab, ngajak ngobrol gitu kan, ngajak ngopi bareng. Padahal ini Ka'ab lagi dihajar nih sama Nabi yang mulia SAW. Para sahabat patuh semuanya. Padahal kalau misalnya berdua aja sembunyi-sembunyi kan tidak ada yang tahu. Ya. Dan para sahabat sangat tunduk pada perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani menyelisihi apa yang Rasul yang mulia sallallahu perintahkan. Dan kalau dalam keadaan yang berat seperti ini, maka datanglah utusan Raja Ghassan. Ini utusan dari raja kafir yang menemui Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian bawa surat.
ke Ka'ab. Kasih nih surat ke Ka'ab, utusan raja tersebut, dan dia mengetahui bahwasanya Ka'ab ini sekarang sedang ditahzir, sedang dihajar, sedang diboikot oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian dia tawarkan kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, ya udah antum gabung saja sama kami akan berikan antum kedudukan dan kemuliaan. Masya Allah, ini luar biasa ujiannya. Antum mungkin kalau kita kena boikot di Pontianak, ada yang ngajak terima gitu kan dari luar, subhanallah ya, kasih kedudukan, kasih harta, kasih bini gitu ya, si istri, ya udah. Ini ujian, kata Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang jujur keimanannya kepada Allah Taala. Ini sahabat ini ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Sahabat benar-benar ini yang keimanannya luar biasa. Ya, kokoh. Beriman kepada Allah Taala, beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yakin dia pertolongan Allah Taala pasti akan datang. Bukan main-main keimanannya. Hingga mendapat surat ini, ya, Ka'ab lihat surat tadi dari Raja Ghassan, ya, raja kafir ini diambil sama Ka'ab, surat tersebut dibakar sama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, suratnya apa? Diambil, dibakar, bukan dilaminating, disimpan gitu ya. Siapa tahu nanti bermanfaat, enggak, dibakar nih, tidak ada manfaatnya. Dan demikianlah jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah, maka hendaklah sesuatu yang akan menjadi sumber fitnah bagi dirinya itu dia jauhkan, dia tinggalkan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, surat ini bahaya nih. Mungkin hari ini dia masih kuat imannya, tidak tahu besok lusa gimana. Akhirnya dibakar sama Ka'ab, dibuang, ditinggalkan fitnah tersebut. Ini bahaya, ini potensi ini. Nanti Anda baca-baca terus, khawatir malah iman akan berubah gitu kan, karena beratnya ujian tersebut. Kemudian Ka'ab radhiyallahu ta'ala juga mengatakan setelah 40 hari maka datanglah utusan Nabi yang mulia SAW. Tadi juga datang utusan dari raja kafir. Kemudian setelah itu datang utusan dari Nabi yang mulia SAW yang mengabarkan bahwasanya Rasul yang mulia SAW memerintahkan, antum wahai Ka'ab, jauhi istrimu. Kalau tadi masih boleh sama istrinya, walaupun orang sekampung, sekota Madinah tidak ada yang mau dekati, alhamdulillah masih ada istri. Istri masih bisa mengawankan, masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak untuk bertukar pikiran, menemani pada saat susah, senang gembira bersama-sama gitu ya. Tapi ternyata setelah 40 hari datang surat dari Nabi yang mulia SAW, wahai Ka'ab, tinggalkan istrimu. Subhanallah. Ka'ab tanyakan kepada sahabatnya, apakah aku harus ceraikan istri saya ini? Apakah harus aku ceraikan? Kemudian utusan tadi menjawab, tidak, bukan diceraikan, dah, suruh jauhi saja. Akhirnya Ka'ab pun katakan kepada istrinya, sudah pulang ke rumah ibumu. Kenapa? Karena Rasul yang mulia suruh jauhkan, dia pulang aja dulu. Dan ini kata Ka'ab, subhanallah, makin terasa berat dunia ini. Ujiannya lebih terasa berat, sempit sekali, luar biasa. Kalau tadi masih ada istri, sekarang istrinya pun sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi menemaninya. Orang satu kampung plus istri, gitu kan? Kalau orang satu kampung yang mentazir tidak masalah, yang penting masih ada istri, gitu ya, masih ada istri, masih ada anak-anak. Ini sampai istrinya pun tidak boleh, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh tinggalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala melewati hari-harinya dalam kondisi yang luar biasa berat tadi. Tadi 40 hari masih boleh sama istrinya. Kemudian setelah itu ditambah 10 hari. 10 hari ini udah tidak sama istrinya nih. Berat sekali, luar biasa.
sampai genap 50 hari. Jadi lebih 1 bulan, bahkan hampir mau 2 bulan ya. Dan ini wahyu tidak kunjung turun, tidak ada wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada. Dan inilah di antara salah satu hikmah kata para ulama, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dalam setiap urusan, dan lamanya turun wahyu tersebut menjadikan kaum muslimin benar-benar merasa sangat rindu sama wahyu Allah tersebut. Mana nih wahyu kok tidak kunjung turun? Mereka merasa rindu dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga akhirnya kerinduan hati para sahabat ridwanullah alaihim jami'an terhadap wahyu tersebut terobati. Ya, pada hari ke-50 maka luapan kegembiraan terlihat jelas dari ucapan dan perbuatan kaum muslimin. Setelah 50 hari 3 sahabat ini kena boikot tadi, kena hajar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan peristiwa tersebut. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, kemudian seusai sholat subuh, ya, pada hari yang ke-50 itu, di hari terakhir ini, ya, ketika aku sedang berada di atas rumah, persis seperti diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Taubah, jiwaku terasa sangat sesak dan bumi terasa sangat sempit bagiku, padahal bumi itu sangat luas sekali. Lalu aku pun mendengar suara teriakan seseorang dari atas bukit Cadas. Dia di atas rumah, ada orang dari bukit sana teriak, ya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah. Dengar orang teriak dari atas gunung, dari atas bukit. Mendengar itu, aku mundur sujud, kata Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Telah datang ke lapangan, Rasul yang mulia SAW telah memberitahukan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menerima taubat kami. Maka kaum muslimin pun berbondong-bondong untuk memberi ucapan selamat. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan ucapan selamat kepadaku, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan 2 sahabatku tersebut. Ada yang datang dengan berkuda, ada pula dari Bani Aslam yang berjalan cepat ke arah saya, yang berlari, ada yang mendaki gunung, naik gunung teriak gitu kan, ada yang naik kuda pingin cepat untuk memberikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabatnya tersebut. Namun suara ternyata lebih cepat daripada kuda, kata Ka'ab. Suara orang yang teriak tadi dari atas gunung ternyata lebih cepat sampainya. Orang pakai kuda masih naik kudanya gitu kan, suara sudah kedengaran terlebih dahulu. Wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah. Kedengaran ya, dia teriak. Ternyata suara lebih cepat daripada kuda. Dan ini kita lihat jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana para sahabat ini subhanallah, ya, mereka sangat bergembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh sahabatnya. Dia merasa senang sewaktu tobatnya Ka'ab ini diterima, sewaktu Ka'ab ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat tobat itu diterima, bukan seperti iblis laknatullah alaih. Kalau iblis hasad, orang dapat nikmat dia yang sakit gitu kan, ya. Kalau para sahabat tidak, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mereka merasa bergembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh sahabatnya tersebut. Maka setelah pemilik suara itu datang, maka aku pun melepas bajuku, kata Ka'ab, dan memberikan baju tersebut sebagai hadiah untuknya atas berita gembira yang telah dia sampaikan kepadaku. Padahal demi Allah, saya tidak memiliki baju lain selain baju itu. Baju ini cuma satu padahal. Ya, baju dilepasnya kasih ambil nih untuk antum. Jazakallah khairan gitu ya. Akhirnya aku pun meminjam sehelai pakaian dan mengenakannya, lalu berangkat menemui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun, ya, kaum muslimin berduyun-duyun untuk mengucapkan selamat kepadaku. Mereka katakan, selamat
karena tobatmu sudah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selamat wahai Ka'ab, ya, tobat antum sudah diterima, tobat antum sudah diterima. Dan hal itu berlangsung terus menerus sampai saya masuk ke dalam masjid. Dari depan tuh orang sudah ngasih selamat, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ya, tobat antum sudah diterima, tobat antum sudah 50 hari jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kena hajar gitu. Antum bayangkan 50 hari tidak ada orang yang mau bicara sama kita. Ya, satu kota pula ya, bukan satu kampung, satu kota Madinah tidak ada yang mau berbicara. Dan ini orang-orang baik semuanya. Kalau orang jahat tidak mau ngajak bicara, udahlah terserah. Ini orang-orang baik, para sahabat. Bahkan Nabi yang mulia SAW tidak mau ngajak bicara. Makanya setelah hari 50, subhanallah ya, sepanjang jalan orang mengucapkan selamat untuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian aku pun masuk ke dalam, kata Ka'ab, untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikelilingi oleh para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu taala anhu berlari kecil menyambutku. Nah, tiba-tiba Thalhah bin Ubaidullah radhiyallahu taala anhu berlari kecil menyambut kedatanganku dan menyalamiku sembari mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada satupun muhajirin yang berdiri selain beliau radhiyallahu taala anhu. Dan aku tidak bisa melupakan hal ini dari Thalhah. Demikianlah keadaan mereka, yaitu orang-orang yang mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita lihat subhanallah ya, ini juga termasuk hikmah pelajaran dari hadis ini ya. Bagaimana para sahabat ini sangat sayang kepada sahabat yang lainnya, sayang pada kaum muslimin, sangat jauh ya diri mereka dari rasa dengki kepada sahabat yang lainnya. Tidak ada hasadnya, tidak ada dengkinya dengan saudaranya sesama muslim ya, dengan kenikmatan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada saudaranya. Bahkan tadi mereka mengucapkan selamat kepada Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ini tadi kita katakan jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaklah sikap seperti ini harus kita miliki. Ya. Dada yang lapang, yang berbahagia dengan kenikmatan yang diterima oleh saudara kita. Alhamdulillah. Apa ruginya antum gitu kan? Orang dapat nikmat antum bahagia, apa susahnya sih? Daripada mengkerut gitu kan? Orang dapat nikmat, ya, temannya dapat mumtaz, dia yang mengkerut. Kok dia mumtaz sih gitu kan? Kok dia lulus, ya, anak harusnya yang seperti itu gitu kan? Dia hasad. Orang bahagia malah dia yang tersakiti gitu. Ya, maka jangan seperti itu jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauhkan rasa iri, rasa dengki kepada saudara kita kaum muslimin. Oleh sebab itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, berdoa kepada Allah, ampunkanlah dosa saya dan ampunkanlah dosa saudara-saudara saya yang lebih dahulu dari saya beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghil, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Mohon kepada Allah jangan sampai ada rasa apa? Rasa dengki. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, setelah saya mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, absir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Maka Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? Absir, berbahagialah engkau wahai Ka'ab, bi khairin yaumi marra 'alaika, dengan suatu hari yang engkau lalui semenjak mundu waladatka ummuka, ya, berbahagialah engkau dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari engkau yang paling bahagia ini, ya. Mundu waladatka ummuka, ya, semenjak engkau dilahirkan inilah yang paling bahagia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Ka'ab pun bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ini dari Anda? Apakah ini dari antum wahai Rasulullah?" Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ini adalah dari sisi Allah Taala." Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Taala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 117 sampai 119. Allah Taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah Taala menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Taala maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga bumi menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepada Allah Taala saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maka Rasulullah SAW pun sangat bergembira sekali, ya, wajahnya bersinar laksana kepingan bulan purnama, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah duduk di hadapan beliau, Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai bukti taubat saya akan menyerahkan seluruh harta saya untuk saya sedekahkan di jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya." Maka Rasul yang mulia selalu mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik," kata Rasulullah SAW. Saya berkata, "Sesungguhnya saya menahan bagian yang saya peroleh dari Khaybar." Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat yang lebih besar sesudah nikmat Islam dibandingkan dengan nikmat kejujuran kepada Rasulullah SAW ini." Ini merupakan nikmat yang besar, yang dikarenakan kejujurannya turun ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang dirinya, ya, tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini. "Dan aku tidak akan berdusta kepada beliau yang akibatnya aku akan binasa sebagaimana binasanya mereka yang telah berdusta kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam." Nah, maka di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hajar ahlul ilmi wal iman, ini adalah hajar yang dilakukan oleh orang yang berilmu dan orang yang beriman, yang dipraktekkan langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana hajar ini muta'allaqun bi maslahatid din, yang berkaitan dengan apa? Maslahat dalam agama Islam, maslahat untuk agama dan untuk kaum muslimin. Ya, sewaktu Rasul yang mulia SAW melakukan hajar, memboikot, memerintahkan para sahabat untuk jauhi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini, maka masanya besar sekali, mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang lainnya, sehingga apa? Mereka menjadi takut, tidak ikut perang bersama Nabi, nanti kena hajar nih, ya. Maslahat tidak? Maslahat jamaah milik Allah Taala. Mereka pun tidak berani maksiat, ya. Kenapa? Takut nanti kena hajar, seperti apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hajar ini memberikan manfaat, ya, manfaat bagi kaum muslimin dan juga orang yang dihajar tersebut. Kira-kira setelah kejadian ini Ka'ab berani tidak ikut perang lagi? Tidak berani. Cukuplah satu kali, ya. Itu pun sudah sempit sekali dunia ini, ya. Kemudian, ya, satu lagi contoh
Ya, contoh hajar yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan manfaat yang besar bagi din, bagi agama, maslahatnya untuk agama adalah yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghajar orang yang memiliki hutang, yang mana mereka meninggal belum membayar hutangnya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hajar orang tersebut. Ya, Rasul yang mulia hajar. Dan Nabi yang mulia SAW menghajar dengan apa? Dengan tidak mau solatkan. Ini hajar dari Nabi yang mulia SAW. Orang yang meninggal masih ada hutang, Rasul tidak akan solatkan. Dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang meninggal, sudah dimandikan, dikafankan, kemudian dibawa orang ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya adalah mereka minta agar Nabi yang mulia SAW solatkan orang tersebut. Dan solat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat dari beliau. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanyakan, apakah orang ini punya hutang? Ada hutang tidak orang ini? Kemudian dijawab, "Na'am ya Rasulullah, ada hutangnya 2 dinar. Dia punya hutang nih 2 dinar." Maka Rasulullah pun berpaling. Dah, tidak mau. Rasulullah tidak mau solat. Kenapa? Karena masih ada hutang 2 dinar. Maka berdirilah salah seorang sahabat kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya yang akan nanggung hutangnya. Saya yang akan bayarkan tuh hutangnya 2 dinar." Rasulullah tekan lagi, "Benar antum akan bayarkan?" "Nah, Rasulullah, saya yang akan bayarkan." Maka Rasulullah solatkan orang tersebut. Ini hajar jamaah milik Allah Taala. Akhirnya sahabat tak berani tuh. Ya, tidak berani macam-macam dengan hutang. Kenapa? Sempat kita meninggal masih punya hutang, Rasulullah SAW tidak mau solatkan. Padahal kalau Rasulullah solatkan, subhanallah, ya, syafaat dari beliau. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlu ghanil zulm, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Dalam riwayat lain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, layyul wajibi yahillu uqubatahu wa irduh. Layyul wajidi. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan, layyul wajidi yahillu uqubatahu wa irduhu. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi yang mulia SAW mengatakan, orang yang menunda-nunda pembayaran bagi hutangnya padahal dia mampu, maka halal untuknya dihukum dan juga halal kehormatannya untuk dicemari. Hadis nada juga terdapat dalam riwayat Ahmad yang mengatakan hal yang demikian tersebut. Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala mengatakan, halal kehormatannya ialah dengan mengatakan bahwasanya orang tersebut telah menunda pembayaran hutang dan menghukum dengan memenjarakannya. Maka di sini para ulama mengatakan orang tersebut berhak untuk dihajar, yaitu dengan dilarang melakukan transaksi apapun kecuali dalam hal-hal yang ringan saja. Di dalam Fathul Bari dinukilkan bahwasanya apabila telah nyata seorang itu dia bangkrut, maka tidak boleh baginya untuk memerdekakan, menjual dan membeli. Artinya dia punya hutang, dia bangkrut sehingga tidak mampu bayar hutangnya, maka orang itu tidak boleh memerdekakan budak, tidak boleh juga untuk bertransaksi jual beli. Bahkan disebutkan, barang siapa yang mempunyai hutang, maka dia tidak diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Jika hal itu dilakukan, maka dikembalikan, yaitu balikkan dulu hutangnya baru boleh transaksi. Artinya kalau dia masih ada hutang, jangan sedekah dulu gitu. Kenapa? Yang lebih utama adalah dia membayar hutangnya terlebih dahulu. Bahkan tadi dalam riwayat Ahmad dan lain-lainnya disebutkan orang tersebut, ya, di antara bentuk hajarnya adalah dengan
dikabarkan dia masih memiliki hutang, dicemarkan nama baiknya. Orang kok dikasih tahu, dibilangkan hati-hati, itu orang itu masih punya hutang, kira-kira senang tidak dia? Tidak senang, ya. Nama baik saya tuh dicemarkan, ya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Diperbolehkan jamaah milik Allah Taala. Kalau seandainya dia mampu dan dia tidak mau bayar hutangnya. Kenapa? Ini maslahat. Maslahat tidak bagi kaum muslimin? Maslahat tidak? Maslahat. Kenapa maslahat? Masalahnya adalah orang akan lebih berhati-hati dengan orang tersebut. Kaum muslimin akan lebih hati-hati. Oh, ternyata dia ini suka menunda-nunda hutang. Oh, ternyata orang ini dia kalau muamalah tidak benar. Oh, ternyata dia ini kalau misalnya kita memberikan hutang sama dia, hati-hati. Ini maslahat, ya. Walaupun dia merasa tersakiti, tapi masalahnya lebih besar bagi kaum muslimin. Apalagi kalau misalnya dia mengambil hak saudaranya dalam jumlah yang besar misalnya. Sehingga ya kalau tadi ya udahlah biarkan saja. Akhirnya apa? Semakin banyak orang yang dizolimi oleh orang tersebut. Nanti ke sana pergi lagi modusnya sama, minjam uang lagi dia. Kemudian pergi lagi ke sana minjam uang. Akhirnya satu kota dihutangi oleh dia semua, gitu kan? Dan ini agama Islam, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti ini boleh apa? Dicederai kehormatannya. Maksudnya tadi dicederai kehormatannya bukan antum permalukan, bukan. Tapi apa? Dikabarkan orang ini punya hutang loh, hati-hati kalau muamalah dengan dia. Hati-hati, ini orang ini bahaya. Kenapa? Itu hutang sama anak belum dibayar-bayar. Artinya kalau antum mau berikan hutang, pikir 2-3 kali. Kalau masih mau sih terserah aja, gitu kan. Ya masalahnya untuk kaum muslimin. Ini hajar jamaah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hajar, boleh kita hajar. Kita beri peringatan kaum muslimin tentangnya, asal tadi syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama adalah ada maslahat untuk kaum muslimin. Walaupun orangnya benci sama antum, antum jadi dimarah-marah gitu ya, dikata-katai. Tapi tadi maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Teman rasa ini saja. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan kita lanjutkan dari dhawabit yang kedua. Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan maslahat bagi orang yang mentahdzir, dan yang ketiga adalah kemaslahatan bagi ahlul bid'ah tersebut yang ditahdzir. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Kalau ada salah-salah kata, kami minta maaf dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk kesalahan dan kekhilafan tersebut. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.